Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan kawan, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang berkarya. Oke kan kawan, di channel Pengusaha Muda ini khusus membahas tentang budidaya ikan gurami. Oke, buat kawan-kawan yang udah mampir ke channel Pengusaha Muda ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, karena subscribe itu gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang berkarya. Oke kawan-kawan, di kesempatan kali ini saya ingin membuat video ya. Membuat video ini saya ingin meriset kolam sistem bioflok saya punya ini, versi saya ini saya matikan ya aeratornya. Ini mau saya riset selama 1 minggu ya. Kalian kan bisa lihat di video-video saya sebelumnya itu aeratornya memang tidak hidup semua. Nah seperti ini. Ini tidak hidup aeratornya kawan-kawan ya. Ini mau saya riset sampai 1 minggu. Ini sudah berjalan 5 hari ya. Sudah berjalan 5 hari. Saya cek pH-nya masih stabil ya teman-teman ya. Tapi setiap hari ya saya buang sedikit air dasarnya. Karena saya takut juga ya penumpukan amonia ya. Jadi ini pertama kali di Indonesia ya saya meriset sistem bioflok versi saya ya. Saya matikan aeratornya. Gimana perkembangan ikannya. Tapi seminggu dulu ya saya coba ya, gimana dia perkembangannya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, sudah 5 hari progres makannya masih bagus. Masih lahap seperti biasa ya teman-teman ya. Jadi ikan gurami itu banyak keunggulannya ya teman-teman ya. Dalam sistem bisa, tidak pakai sistem pun bisa. Keunggulannya seperti itu kan kawan ya. Karena ikan gurami ini di air tenang dia bisa bertahan hidup, dan dibuat sistem pun dia bisa hidup ya. Cuma ada kelemahannya ya, ada kelemahan dan kelebihannya juga. Nah, teman-teman bisa lihat ya, progres makannya sangat-sangat baik ya, sangat-sangat bagus. Walaupun aeratornya kita matikan, tapi makannya sangat-sangat lahap ya kawan-kawan ya. Keunggulan budidaya gurami sistem bioflok ini, keunggulannya walaupun titik aerasi mati, ikan masih bisa bertahan hidup ya. Tapi kalau untuk di ikan nila, air bioflok aerasinya mati selama 2 jam aja, ikan itu udah pada mati semua. Mati satu kolam ya teman-teman ya. Karena ikan nila ini sangat-sangat bisa tebar padat ya, bisa tebar padat, dan lalu kalau titik aerasinya mati dia langsung kekurangan oksigen. Karena penumpukan amonia yang kita ciptakan di dalam sistem bioflok ini sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya. Apalagi apabila dia sudah mengendap di dasar kolam, ikan itu akan keracunan. Jadi kalau tidak pandai-pandai ya, makanya beruntungnya di budidaya ikan guraminya, walaupun kita matikan, ikan itu masih bisa bertahan hidup. Tapi dengan catatan harus kita buang air dasarnya secara perlahan. Misalkan 1 hari kita buang air dasar sedikit, nanti kita buang lagi kotorannya, karena dia mengendap terus ke dasar kolam. Yang membedakan ikan gurami ini lebih berada di atas air ya. Dia di tengah-tengah, dia tidak terlalu di dasar. Beda dengan ikan nila, makanya wajib mati ikan nila itu kalau aeratornya mati. Karena ikan nila itu dia berada di dasar kolam. Dia berada di dasar kolam. Ketika aerator mati, amoniaknya turun ke bawah atau flok-floknya turun ke bawah, dan dia di situ susah untuk mendapatkan oksigen ya. Jadi keracunan oleh penumpukan amonia di dasar kolam itu. Oke, penjelasannya seperti itu kawan-kawan ya. Jadi ini mau saya riset dulu ya selama 1 minggu. Gimana sih progresnya? Kalau masih memang bagus berarti sangat-sangat aman ya.
Tapi nanti mau saya pasang lagi aeratornya ya, mau saya aplikasikan lagi, mau saya lihat juga pH-nya ya, lalu mau saya cek vlognya apakah masih ada yang bertahan vlognya atau sudah sedikit ataupun sudah tidak ada. Nah, jadi mau saya cek dulu. Inilah keunggulannya ya teman-teman ya dalam berbudidaya ikan gurami. Rencananya riset ini mau saya buat selama 1 bulan ya teman-teman ya. Mau saya buat selama 1 bulan. Kalau bisa pun mau saya buat selama 5 bulan. Gimana sih perkembangan ikannya? Apa bisa sehat? Apa terkena jamur? Apa banyak yang mati? Mau saya coba ya. Karena kita kan perlu juga mencoba sesuatu yang belum pernah dicoba orang lain. Ya, menciptakan sesuatu. Maksudnya gini, kita buat dulu sistem biofloknya seperti di kolom saya ini ya. Sudah saya aplikasikan semua sistem biofloknya seperti garamnya ya, garamnya, lalu probiotiknya, lalu molasenya, lalu kapur dolomitnya. Setelah diaplikasikan ya, kita jadikan dulu vlog-vlognya yang ada di kolam itu ya selama 2 minggu. Lalu kita masukkan ikannya, benar kita aplikasikan susulan sampai aplikasi susulan ketiga ya, ikannya sudah di dalam, sudah mengeluarkan N dan sudah membentuk vlog, lalu kita matikan ya, kita matikan seperti ini aeratornya. Kalau bisa selama sebulan ya, tapi ini saya beraninya cuman 1 minggu untuk di ikan gurami ini. Untuk 5 hari, untuk ke 5 hari yang sekarang ini ya, airnya berubah menjadi berlumut atasnya ya. Nah seperti ini, airnya jadi berlumut. Tapi kalau saya lihat progres makannya masih lahap seperti biasa ya. Masih lahap seperti biasa. Walau berlumut gini langsung mecah dia lumutnya. Ikannya naik untuk memakani pakannya. Tapi kalau saya lihat dari kasat mata, kualitas airnya memang menurun ya. Memang tidak begitu bagus ya teman-teman ya. Karena mungkin banyak vlog-vlog yang sudah mati ya. Sangat mantap ya kan kawan ya, percobaan kali ini sangat ekstrim. Yang dipertaruhkan ini uangnya puluhan juta ya teman-teman ya. Karena setiap per kolamnya bisa beromsetkan 4 juta ya, 4 sampai 5 juta per bulannya. Jadi ini kita coba riset ya. Kita coba riset, kita matikan ya titik aerasinya. Gimana perkembangannya ya. Tapi saya rasa karena saya mempunyai keyakinan yang lebih ya, jadi saya tidak takut ya. Saya tidak takut karena bisa dilihat dari kasat mata kualitas airnya walau sudah jelek ya, tapi masih layak lah untuk kehidupan ikan yang ada di kolam-kolam saya ini. Jadi ini pertama di Indonesia ya kan kawan ya, matikan aerator selama 5 hari ya untuk ikan gurami. Oke, nggak lupa juga ya, ini saya berikan pakan alaminya ya. Karena memang ikan gurami ini memang bisa bertahan hidup dia di air yang tenang. Jadi saya tidak begitu khawatir ya kan kawan ya. Tapi ini bakal saya hidupkan lagi nanti aeratornya ya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya penjelasan dari saya ya. Untuk riset kali ini jangan ditiru dulu ya, jangan ditiru dulu. Biar saya aja yang melakukan ini. Nanti teman-teman gagal ya, takutnya gagal lah. Jadi jangan ditiru. Karena sedikit berbahaya. Karena ini kan membutuhkan modal yang sangat besar ya. Saya ingin coba aja nih gimana
ikannya dapat bertahan atau tidak ya. Ternyata sudah 5 hari ikannya dapat bertahan. Oke ya kan kawan ya, mungkin sampai sini dulu penjelasan dari saya. Salam sukses dari saya, pengusaha muda yang berkarya. Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.